Abi ngawakilan nu sadaya di dieu. Ya, mohon. Insya Allah ya bakal aman ayeuna di Tabusak ieu. Ya. Ojo mendukung. Berarti kenapa datangnya pas awal di tanggal 21 ini, Mas? Kita datang ke sini untuk membuka posko dulu ya. Posko itu fungsinya untuk mengakomodir, untuk mengkonsolidasi ya teman-teman dari daerah di seluruh Indonesia ketemu di posko untuk terkait tentang kesiapan, tadi kami kembali lagi kesiapan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI, termasuk Pamdal yang ada di beberapa titik di DPR, termasuk sekitar Bundaran HI. Abi ngawakilan nu sadaya di dieu. Ya, mohon. Insya Allah ya bakal aman ayeuna di Tabusak ieu. Ya. Bapak ge kedawi, kedai istirahat. Anjing tas siga bapak aing turun ke jalan anjing. Bapak ayeuna tos ngartos ngawakilan Abi. Tadi ayeuna di Tabusak baraha gitu. Siga bapak aing teras ya goblok anjing. Ya, pokoknya KKB warga Jawa Barat lamun penting ieu Bandung rusuh nurugi rakyat. Anu rugi pagawean mungkin hese, penumpang mungkin eueuh. Ya kan? Kayak anggaran negara jangan ngomean anu karusakan. Ayeuna minta urang sok Deddy Mulyadi bertanggung jawab terhadap seluruh hal yang ada di sini, ya. Ya, sekarang kita minta bubar, kemudian meninggalkan masing-masing dan saya akan membereskan ini semua dengan baik dan saya akan meminta siapapun yang memimpin dan menjadi pejabat, menjadi anggota DPRD untuk sama-sama lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Ya. Dan saya minta maaf apabila saya memimpin belum bisa membahagiakan semua. Belum bisa menyiapkan lapangan kerja, ya. Yang penting malam hari ini kita harus kondusif, jangan sampai ada orang yang nanti tidak ada kaitan dengan berita yang kita alami hanya untuk merusuhkan, ya. Dok, Abi nyungkeun dibantu sana Pak. Soalna Abi balik ya. Kawatosna makin tumpang tindih Pak. Ya, insyaallah. Percaya tuh ka Deddy Mulyadi? Percaya. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk besok turun membersamai seluruh elemen masyarakat sipil yang hadir di DPR. Kami percaya bahwasannya seluruh tuntutan yang berada dalam koridor hak-hak rakyat Indonesia berhak untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai seluruh rakyat Indonesia tidak boleh terpecah belah, tidak boleh terprovokasi. Kita adalah satu, bukan Jakarta, bukan Pati, tapi rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ternyata satu dari 4 kelompok yang akan demo 27 Agustus ini, ya, actually satu ada yang mendukung pemerintahan Prabowo. Gua akan sebutin 4-4-nya apa ya. Jadi nih, ada 4 yang akan besok menggelar demo, ya. 4 kelompok dari tempat-tempat berbeda. Yang pertama dari Pati. Dari Pati itu, ya, mereka itu menuntut disahkannya RUU perampasan aset. Ya, gue nggak perlu jabarin RUU perampasan aset apa. Ya, pretty much, ya. Kalau koruptor dimiskinin, diambil semua hartanya, dikembalikan ke pemerintah, lalu dipergunakan buat hal yang lebih positif ataupun dipakai buat menyejahterakan rakyat banyak lah. Kelompok kedua dari Depok, ya. Dari Depok itu sama, ya, menyuarakan ingin disahkan RUU perampasan aset dan juga harga-harga bahan pokok diturunin sehingga masyarakat bisa punya daya beli untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kelompok mahasiswa. Mahasiswa punya 10 tuntutan yang secara detail orang bisa Google sendiri. Yang keempat agak lain nih ya. Yang keempat ini agak lain ya. Mereka tergabung dari RMP4 dari Bangkalan, Jawa Timur. RMP4 apa tuh? Singkatan dari Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo ya. Mereka dari Jawa Timur, mereka mendukung MBG. Jadi mereka datang ke sini menyiapkan 500 tiket untuk datang ke sini menyuarakan rakyat tuntutan mereka ya. Mereka mendukung program-program yang Pak Prabowo adakan buat negeri ini. Jadi sebenarnya ya, aspirasi itu nggak selalu oposisi pemerintah, tapi juga ada pihak-pihak manapun yang memang mau menyampaikan dukungannya gitu. Jadi ini benar-benar netral sebenarnya ya. Di sini gue cuma mau bilang ya, apapun yang terjadi besok ya, semoga kita bilang nih
acaranya berlangsung dengan aman. Ya, aspirasi bisa disampaikan dengan baik dan pemerintah bisa menyikapinya juga dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Ya, buat orang-orang yang biasa mau menyuarakan rakyatnya, jangan mudah tersulut oknum-oknum yang nggak bener deh. Ya, kita semua jaga Jakarta. Ya, warga jaga warga. Itu aja pesan gua. Yang memang nggak mesti kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Stay at home aja. Ya, kumpul sama keluarga lu lah. Ya kan, hitung-hitung 1 hari off. Yang pasti perlu teman-teman ketahui bahwa gerakan aliansi masyarakat Pati Bersatu tidak ada ya tunggang-tunggangan kita di backing geng Solo, kita di backing geng penguasa enggak ya. Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, korupsi semakin kesini semakin akut ya, semakin menyedihkan. Jadi kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Kita aksi fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada 2 tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo akan lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada 2 aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB. Mendengar kabar 27 Agustus besok ini ada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB itu yang rela datang jauh-jauh ke Jakarta menuntut RUU perampasan aset itu buat segera disahkan begitu ya. Menurut saya ini bagus gitu ya, dan wajib kita dukung karena RUU perampasan aset ini gitu ya. Siapa sih dari kita yang nggak pengen gitu kalau koruptor itu dimiskinkan, ya kan? Saya sih mau banget gitu, dan memang harus dibuat miskin. Duit hasil dari nyolong gitu ya harus ditarik gitu ya, harus dicabut sampai ke akar-akar. Jadi menurut saya perjuangan dari warga Pati ini ya sah-sah aja gitu dan sangat bagus gitu. Tapi saya pengen mengajak kalian kita memahami perjalanan RUU perampasan aset ini kan panjangnya luar biasa ya. Jadi wacana undang ini itu sebenarnya udah ada diusulkan pertama kali itu dari tahun 2012. Bayangin, itu kan sempat tengkatung belasan tahun sampai pada akhirnya baru resmi masuk prolegnas secara prioritas itu di akhir 2025 kemarin. Dan baru benar dibahas secara intensif itu sepanjang tahun 2026 ini. Setelah beberapa kali saya membaca berita, saya mencari tahu juga gitu di Komisi 3 DPR, prosesnya itu kan memang berjalan melewati rangkaian RDPU. Apa RDPU? Rapat dengar pendapat umum. Jadi itu tuh yang hadir itu di sana itu kayak mendatangkan akademisi, praktisi hukum, sampai juga organisasi masyarakat sipil untuk membantu menyempurnakan juga draftnya. Dan Ketua Komisi 3 DPR, Bang Habibur Rahman itu bahkan udah sempat juga menyampaikan terkait janji bahwa RUU ini akan ditargetkan rampung sebelum Desember 2026. Nah, makanya menurut saya kedatangan warga Pati gitu ya ke Jakarta, ya ini merupakan satu hal yang oke gitu ya, gertakan moral yang sangat tepat lah. Bareng-bareng kita kawal. Kalau nanti lewat dari tenggat waktu Desember, ya ataupun misal masih berulur, ya ayo kita juga tanyakan lagi gitu. Kita tagih bareng-bareng gitu. Tapi di sini ada satu hal yang sangat krusial. Ketika informasi gerakan ini muncul gitu ya, sosmed kita dimasukin narasi-narasi provokatif yang sangat-sangat berbahaya. Ada oknum tukang adu domba yang sengaja meniupkan isu kayak chaos, narasi bentrokan, sampai rumor-rumor liar soal sandra menyandra. Kalian sadar gak sih? Oknum provokator ini sebenarnya mereka nggak peduli sama RUU perampasan aset. Mereka cuma mau menyusupi demi membuat suasana ini keruh dan juga memicu konflik horizontal antar masyarakat. Makanya, ketika kita sudah tahu RUU perampasan aset ini sudah masuk prolegnas dan juga menjadi prioritas, dan saya nggak menyalahkan juga gerakan warga Pati yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menuntut ini, ya sah-sah saja gitu. Saya sangat setuju. Namun kita juga wajib kritis, wajib berhati juga. Karena di saat yang sama kita jangan pernah memberikan panggung buat narasi-narasi provokasi yang mau mengadu domba dan juga merusak kedamaian bangsa ini. Mari sama-sama kita menjaga Indonesia, menjaga warga, rakyat bantu rakyat, dan bersatu menjaga Indonesia. Terima kasih.
Nah, ini adalah Mas Teguh, teman dari Mas Botok. Ini Mas Botoknya. Nah, ini adalah mereka tergabung di dalam AMPB ya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dan sudah di depan gedung DPR RI, guys. Nah, hari ini tanggal 26 aku ngeriak, tanggal 27 akan ada demo. Nah, besok mereka akan demo, dan apa harapannya kita dengar. Di Pati kemarin, itu kan kita masanya di Kabupaten Pati saja, dan itu nggak begitu banyak. Jadi penekanannya ya kelas kabupaten, masanya kelas kabupaten. Kalau besok kan ini kan kelasnya nasional, masanya juga kelas nasional. Jadi di Pati waktu yang lalu, guys, mereka juga udah ada demo di sana. Nah, sekarang ini dia tuntutannya. Kalau menurut skala ya bisa lah, bisa kita kita paksa, kita sandera seperti yang di Pati kemarin. Ini skala nasional kita nggak tahu. Yang penting sambutannya dari sejumlah wilayah itu sangat bagus sekali, dan di wilayah-wilayah selain Pati ini sudah menunggu kita datang ke Jakarta. Gitu. Jadi kita mulai dengan mendirikan posko di depan DPRD, kemudian kita konsolidasi sama semua rakyat Indonesia, kemudian kita mau strategi apa yang bisa kita lakukan. Dan yang pastinya ini besok tanggal 27 ini harapannya sudah tidak ada terjadi lagi demo untuk meminta pengesahan. Tanggal 27 target kami adalah DPR RI mengesahkan. Langsung pengesahan ya. Kita kan kalau memang berjuang itu nggak boleh tengah-tengah, langsung berat-berat gitu ya. Nah, itu dia, guys. Kalau pendapat kalian seperti apa, ketik di kolom komentar. Jangan lupa share video ini, guys, ya. Kita ikutin terus perkembangannya. Hari ini aku ngeriak tanggal 26 ya. Jadi kita akan lihat besok demonya tanggal 27 ya. Kita akan tetap pantau. Ratusan warga Pati ternyata kembali berangkat ke Jakarta dan tuntutannya cukup keras. Sini gua kasih tahu Jakarta lebih dekat. Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang akan ikut demo di depan gedung DPR pada 27 Agustus. Ada dua tuntutan utama yang mereka bawa, yaitu RUU perampasan aset segera disahkan dan koruptor dihukum mati. Menariknya keberangkatan mereka sempat terkendala karena sejumlah perusahaan bus disebut membatalkan kesepakatan. Diduga akibat intimidasi, tapi AMPB tetap berangkat. Bahkan 4 bus berkapasitas total sekitar 200 orang disiapkan dan seluruh biayanya disebut berasal dari donasi. Menurut lo, apakah RUU perampasan aset memang harus segera disahkan? Ikuti akun ini untuk informasi menarik Jakarta lainnya. Ojo mendukung. Berarti kenapa datangnya pas awal di tanggal 21 ini, Mas? Kita datang ke sini untuk membuka posko dulu ya. Posko itu fungsinya untuk mengakomodir, untuk mengkonsolidasi ya teman-teman dari daerah di seluruh Indonesia. Kita ketemu di posko untuk akomodir. Mengakomodir teman-teman yang lain ya, Mas. Selain itu, posko juga menerima donasi ya, seperti air mineral, sembako dan lain-lain, karena kita juga membuka dapur umum, dan donasi tersebut nanti kita salurkan untuk kegiatan di tanggal 27 Agustus. Jadi dari rakyat kembali untuk rakyat. Jadi rencananya akan bermalam di depan gedung DPR, Mas, sampai tanggal 2. Rencana kita bermalam sampai tanggal 27 Agustus untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari daerah lain. Tapi itu kalau memang tidak ada kendala ya. Sejauh ini kalau boleh tahu tuntutan dari teman-teman sendiri apa sih, Mas, dalam ya, kita datang ke sini kan pasca aksi demo teman-teman AMPB di DPRD Kabupaten Pati ya. Karena teman-teman di Bogor dan Jakarta aspirasinya sama ya dengan kami, yaitu satu, segera sahkan ya RUU perampasan aset koruptor, dan 2, hukum mati koruptor. Karena ojo mendukung. Korupsi ini merusak bangsa ini ya. Korupsi ini penjajah di bangsa ini. Karena korupsi juga masyarakat Indonesia menderita ya. Terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Berarti teman-teman memandang kalau misalkan RUU perampasan aset ini sudah urgensi untuk disahkan gitu, Mas. Ya, kita tanggal 27 Agustus rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI. Itu kan memenuhi undangan Ibu Puan Maharani yang kemarin menyampaikan di media sosial pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Dan tanggal 27 rakyat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Ibu Puan agar segera mengesahkan RUU tersebut seperti apa yang disampaikan Bu Puan di media sosial. Semisal nanti tanggal 27 tuntutan dari teman-teman tidak dipenuhi oleh DPR, gimana, Mas? Ya, kita kondisional ya.
yang intinya untuk teman-teman yang ikut hadir, jangan anarkis, jangan terprovokasi, jangan merusak fasilitas umum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan cara tertib, damai, dan santun. Yang penting tujuan kita tercapai. Biar bagaimanapun, keselamatan teman-teman adalah yang paling utama. Rencananya itu ada berapa orang, Mas? Kalau berapa orang kita nggak bisa menghitung ya, tapi kalau saya lihat halamannya segini ya pasti penuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ya, melihat sekarang yang terjadi di Jakarta, yang mana kita rakyat Indonesia yang bersatu untuk ya memenangkan keadilan, ya untuk ya menjunjung tinggi keadilan, bahwa kita ini negara hukum, ya jangan seenaknya para pejabat, para pemerintah yang mana yang zolim itu nggak dihukum, ya harus dihukum juga, harus setimpal dengan apa yang dikerjakannya. Ketika korupsi, ya ada undang-undangnya, ya, dan kita rakyat berharap bahwa para koruptor yang mau menggunakan uang negara yang merugikan rakyat itu setimpal, yaitu dimiskinkan, ambil semua aset-asetnya, ya kembalikan kepada negara. Itu sudah benar itu ya teman-teman. Dan di sini kita masyarakat bersuara, ya bukan hanya kepentingan diri sendiri, ini kepentingan bangsa kita ya teman-teman, kepentingan negara kita. Karena kita ya mungkin masyarakat perlu udah muak dengan apa yang terjadi, koruptor di mana-mana dibiarkan, hartanya melimpah ya. Ini luar biasa ya teman-teman. Semoga para pejuang ya diberikan kesehatan, ya diberikan kekuatan. Kita di sini mendoakan, kita di sini mendukung ya. Dan tadi pun Kang Edi terkejut karena dia pun sampai sempat dulu ikut demo ya teman-teman, dulu ikut aksi ya untuk rakyat ya. Bayangkan karena dia ikut aksi dengan rakyat demo ini karena kecintaan beliau ya terhadap ya, rakyat, terhadap keadilan seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan semoga memberikan informasi. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.